Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Baik, sebelum kita mulai bimbingan kelompok kita, silakan teman-teman isi absensi terlebih dahulu, kemudian kembalikan kepada saya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang teman-teman semuanya. Baik, sebelum kita mulai bimbingan kelompok topik kecanduan internet ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam akan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih atas nikmat yang Engkau berikan bahwa sampai saat ini kami bisa dapat melaksanakan layanan bimbingan kelompok dengan topik kesulitan berhenti bermain internet. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kelancaran dan keberkahan atas kegiatan yang akan kami lakukan pada siang hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami solusi dalam topik pembahasan kami. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan dalam topik pembahasan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang baik untuk kami dan dapat dilakukan di keseharian kami, ya Allah. Amin, amin, ya Allah. Baik teman-teman, sebelumnya apakah ada yang sudah tahu apa itu pengertian BKP? Baik, kalau belum, saya akan jelaskan. Jadi BKP ini merupakan suatu bentuk layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok dan memanfaatkan dinamika kelompok. Adapun tujuan BKP yaitu yang pertama melatih kita untuk mengeluarkan pendapat di hadapan teman-teman. Yang kedua, melatih kita untuk bersikap terbuka di dalam suatu kelompok. Yang ketiga, melatih kita untuk dapat membina keakraban bersama teman-teman dalam kelompok, khususnya itu dengan teman-teman lain di luar dan juga teman-teman lain di luar kelompok ini. Lalu yang keempat, melatih kita untuk mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok. Yang kelima, melatih kita untuk dapat bersikap tenggang rasa terhadap orang lain. Lalu yang terakhir ada menemukan alternatif pemecahan masalah yang akan dibahas. Nah, adapun cara pelaksanaannya, yang pertama, semua anggota kelompok diharapkan aktif untuk berpendapat. Yang kedua, tidak ada pendapat yang salah dan tidak ada yang disalahkan. Lalu yang ketiga, tunjuk tangan terlebih dahulu apabila teman-teman ingin berpendapat. Lalu untuk azas-azas di dalam bimbingan kelompok ini, yang pertama ada azas keaktifan, yang mana diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk aktif berpendapat dan melakukan solusi yang dibahas dalam kelompok ini. Yang kedua ada azas keterbukaan, diharapkan kepada semua anggota kelompok untuk bersikap terbuka dalam memberikan ide-ide maupun saran-saran. Lalu yang ketiga ada azas kemandirian, yang mana diharapkan semua anggota kelompok untuk mandiri dalam melakukan alternatif pemecahan masalah yang akan dibahas. Lalu yang keempat ada azas kenormatifan, diharapkan kepada semua anggota kelompok untuk berpendapat dengan sopan dan santun dan tunjuk tangan terlebih dahulu apabila ingin berpendapat. Jika di antara teman-teman ada dua orang yang serentak untuk tunjuk tangan, maka kita buat kesepakatan siapa dulu yang akan berpendapat terlebih dahulu. Baik teman-teman, apakah teman-teman sudah mengerti? Sudah. Baik teman-teman, untuk lebih mengakrabkan diri kita akan bermain game. Nama gamenya itu tepuk pagi, siang, sore. Jadi kalau misalnya saya bilang tepuk pagi itu tepuk sekali, kalau misalnya siang itu 2 kali, kalau sore itu 3 kali, berarti kalau malam itu cuma setengah ya teman-teman. Oke, mengerti? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Pagi, sore, malam, siang, pagi. Salah ya. Oke, kita ulang sekali lagi ya teman-teman. Malam, siang, pagi, siang, malam. Sekali lagi. Oke.
pagi, sore, malam. Oke, cukup ya teman-teman. Baik, kita akan melakukan layanan BKP ini. Apakah teman-teman sudah siap? Siap. Oke. Baik, kita akan membahas topik tentang kecanduan internet. Baik, sebelum kita mulai, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, sebelumnya saya jelaskan dulu ya teman-teman, apa sih itu kecanduan internet. Nah, menurut Young tahun 1998, kecanduan internet merupakan sebuah sindrom yang ditandai dengan menghabiskan sejumlah waktu yang sangat banyak dalam menggunakan internet dan tidak mampu untuk mengontrol penggunaan saat online. Oke, jadi teman-teman, menurut teman-teman, kenapa penting kita untuk membahas topik kecanduan internet ini? Ya, silakan. Menurut saya kenapa penting karena semakin berkembang zaman sekarang orang itu tidak bisa lepas dari handphone. Jadi kayak kemana-mana pergi harus bawa handphone. Terima kasih atas pendapatnya. Ada lagi teman-teman yang ingin berpendapat? Ya, silakan. Jadi mengapa penting itu menurut saya, karena saya sendiri juga merasakan gitu kan, di era teknologi sekarang tuh nggak ada manusia yang nggak bisa main kalau nggak megang HP gitu. Kayak kalau misalnya kita jauh dari HP besar aja gitu udah merasa bosen atau nggak tahu kita mau ngapain. Jadi menurut saya itu sih pentingnya topik ini dibahas. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ada lagi? Saya, silakan. Ibu berpendapat kalau menurut saya kita sadar ya bahwa kita sebagai mahasiswa juga kadang tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana hanya keinginan untuk menggunakan internet. Kadang-kadang kita butuhnya untuk hanya untuk mencari jurnal presentasi ataupun sumber-sumber referensi, justru malah main TikTok berlebihan ataupun scroll sosial media. Kemudian kita juga tidak bisa menghentikan nih waktu atau mengontrol waktu kita menggunakan internet, karena sebagai remaja dan mahasiswa zaman sekarang kita sudah tahu ya bahwa memang kita nggak bisa dilepaskan dari internet dan sulit untuk menghentikan penggunaan internet tersebut karena banyak konten yang tidak seharusnya ditonton ataupun tidak terlalu penting untuk ditonton. Baik, terima kasih. Baik, dari beberapa pendapat tadi, adakah dari teman-teman yang ingin menyimpulkan? Saya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau kita simpulkan kenapa kita penting sekali untuk membahas topik ini, karena kan kita sebagai orang-orang yang modern, generasi Z sebutannya, ataupun semakin berkembangnya teknologi yang semakin maju, kemudian jaringan internet semakin luas, semakin cepat, kita menggunakan internet itu kadang-kadang tidak sesuai kebutuhannya gitu. Jadi kita harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana hiburan gitu. Jadi menurut saya sangat penting ya topik ini dibahas karena sangat relate dengan kehidupan ataupun kenyataan yang kita lakukan sehari-hari. Oke, baik, terima kasih atas kesimpulannya. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada teman-teman, menurut teman-teman apa sih faktor penyebab dari kecanduan internet ini? Ada yang ingin berpendapat? Silakan. Silakan. Nah, kalau saya sendiri biasanya itu internet itu sebagai refreshing kan, karena kita di kampus juga udah pusing dengan banyak tugas gitu kan. Jadi saya menyempatkan untuk melihat YouTube ataupun Netflix dan sebagainya, karena juga saya hobi drakor, jadi saya merasa nyaman dan bisa itu dan melihat itu bisa mengembalikan mood saya. Terima kasih atas pendapatnya. Ada lagi teman-teman? Silakan. Kalau saya sendiri faktornya nggak bisa lepas dari internet itu karena saya butuh gitu, apalagi kalau kerjaan tugas saya harus dengerin lagu-lagu K-pop. Setelah lagu-lagu itu saya jadi semangat tugasnya, tapi kalau nggak ada musiknya saya nggak bisa selesai tugas saya. Baik, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Silakan. Kalau menurut saya faktor penyebab orang untuk berhenti bermain internet itu karena di dalam internet itu banyak sekali ya hal-hal yang bisa kita temui. Jadi orang itu lebih tertarik dengan bermain internet, lebih fokus sama handphone mereka daripada sama lingkungan sekitar mereka. Apalagi kalau ada acara kumpul-kumpul, nah itu biasanya masing-masing itu pada megang handphone daripada ngobrol-ngobrol atau berbincang-bincang dengan teman. Terima kasih. Ada lagi teman-teman? Baik, jika tidak ada, akan saya simpulkan. Berarti dari pendapat teman-teman tadi,
faktor penyebab seseorang memiliki masalah kecanduan internet, mungkin karena di dalam internet ini banyak hal yang menarik tadi kan, yang bisa kita lihat dan kita akses seperti tadi drama Korea, lalu lagu-lagu K-pop, dan juga banyak lagi yang membuat orang tersebut untuk sulit lepas dari internet tersebut, yang lama-kelamaan bisa menyebabkan orang tersebut menjadi kecanduan internet. Oke, teman-teman, selanjutnya menurut teman-teman apa sih akibat yang ditimbulkan dari kecanduan internet ini? Apakah teman-teman ada yang ingin berpendapat? Silakan. Berpendapat, kalau menurut saya yang saya rasakan sendiri itu akibatnya adalah kalau lama main HP, depan HP itu kepala jadi pusing, terus juga karena kelamaan rebahan gitu kan, jadi kepala jadi pusing, terus juga karena liatin layar terus cahayanya cerah gitu, jadi bikin sakit mata gitu. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi? Silakan. Di sini ya. Jadi menurut saya itu dari yang pengalaman saya, akibat saya terlalu banyak bermain internet itu, kepala saya jadi sempoyongan kalau misalnya habis bangun. Terus kan kalau misalnya kita main internet, saya kan lihat drakor gitu kan. Nah jadi sampai kadang nggak makan gitu, saking kan keasikannya lihat video. Saya juga tidak fokus dalam kuliah. Oke, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Silakan. Kalau menurut saya, karena sudah terlalu sering bermain internet, bahkan baru bangun tidur pun saya sudah megang handphone. Hal yang bisa saya rasakan, semakin lama saya menjadi orang yang tertutup, mulai suka sendirian daripada harus bersosialisasi. Ada lagi? Silakan. Ibu berpendapat kalau yang saya rasakan ya akibat dari penggunaan internet ini karena sering scroll TikTok, nonton drama Korea, kemudian konten-konten yang sangat menarik di internet, saya tuh jadi malas mengerjakan tugas. Akibatnya tugas yang saya kerjakan itu jadi tidak optimal. Kemudian ada kalian tuh saya kena tuduh dosen juga karena tugasnya ini mungkin tidak sesuai dengan yang diinginkan. Karena mengerjakannya itu di akhir, karena di awal tuh selalu nonton internet saja gitu. Jadi pekerjaan yang dikerjakan itu jadi tidak optimal dan prokrastinasi itu juga sering saya lakukan karena penggunaan internet yang berlebihan. Terima kasih atas pendapatnya. Baik, dari beberapa pendapat tadi, adakah teman-teman yang menyimpulkan? Silakan. Jadi dari pendapat teman-teman kita tadi bisa saya simpulkan bahwa yang menjadi akibat dari penggunaan internet itu kalau dari segi kesehatannya aja ya, kayak misalnya mata cepat lelah, bau sering merah gitu, terus juga kepala pusing, jadi kita ngerasa kayak kurang tidur, nggak bersemangat. Terus kalau misalnya ditinjau dari dampak psikisnya itu kayak tadi kita bilang, dari kita mengerjain tugas saja itu kita ngerasa nggak optimal, juga tadi kalau kuliah jadi nggak fokus. Terima kasih atas pendapatnya dan atas kesimpulannya teman-teman. Selanjutnya apakah menurut teman-teman adakah upaya atau solusi yang bisa kita lakukan dalam mengatasi kecanduan di internet ini? Silakan yang ingin berpendapat. Silakan. Nah, menurut saya itu cara yang bisa dilakukan dengan mencoba mencari hobi ataupun kegiatan baru ya. Kalau saya mungkin dengan olahraga, berenang ataupun bersepeda, dengan itu mungkin bisa mengurangi dan mengalihkan perhatian kita dari internet yang berlebihan. Terima kasih. Ada lagi teman-teman? Silakan. Kalau dari saya tuh solusi yang bisa kita lakukan tuh kayak kita misalnya kita punya aplikasi yang menghabiskan banyak waktu kita gitu kan, jadi kita bisa tuh sesekali untuk menghapusnya. Kalau misalnya kayak kita lagi banyak tugas gitu kan, mungkin nanti kita bisa kembaliin lagi waktu kita punya waktu. Baik, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Silakan. Solusi yang bisa saya berikan yaitu kita bisa pandai-pandai memanage waktu. Jadi kita kayak buat jadwal kapan harus main HP, kapan harus melakukan aktivitas lain. Jadi waktu kita itu nggak habis berlebihan dengan HP itu. Oke teman-teman, terima kasih atas pendapatnya. Nah, dari beberapa pendapat tadi, adakah yang ingin menyimpulkan? Silakan. Nah, jadi dari semua pendapat teman-teman tadi yang bisa saya simpulkan yaitu mungkin dapat mencari hobi atau kegiatan baru yang bisa mengalihkan kita dari handphone kita. Lalu seperti kata kakak ini menghapus aplikasi yang bisa membuat kita berjam-jam untuk memainkannya, dan selanjutnya itu kita bisa mengatur waktu dengan baik. Oke, baik, terima kasih.
kasih teman-teman atas pendapatnya maupun kesimpulannya. Baik teman-teman, setelah membahas topik tadi, saya ingin mendengar komitmen nih dari teman-teman. Siapa dulu yang ingin berpendapat? Silakan. Komitmen saya kedepannya saya akan lebih mengoptimalkan penggunaan internet untuk belajar dan mengurangi penggunaan internet yang tidak bermanfaat, kemudian mengerjakan tugas lebih optimal lagi. Baik, terima kasih. Selanjutnya, silakan. Saya sendiri, saya akan mengurangi penggunaan internet saya dan akan lebih sering belajar. Terima kasih. Selanjutnya, Nah, komitmen saya akan berusaha untuk mengatur waktu dengan memisahkan antara hal yang penting saya lakukan dengan hal yang tidak penting. selanjutnya, silakan. Komitmen saya adalah saya akan lebih bijak menggunakan internet dengan menggunakannya untuk hal-hal yang penting saja. Terima kasih. Selanjutnya, Kalau saya tadi kan kebanyakan beberapa ya, jadi mungkin komitmen saya ini lebih mengurangi presentasi dalam nonton. Jadi tidak usah terlalu lama dalam menonton. terima kasih. Selanjutnya, Kalau komitmen dari saya berkomitmen untuk mempelajari hal-hal baru yang membuat produktivitas itu meningkat, seperti membuat jurnal-jurnal keseharian, terus mencatat hal-hal baru gitu. oke, baik teman-teman. Terima kasih atas komitmennya. Baik teman-teman, untuk lebih meneguhkan komitmen kita tadi, kita akan bermain game penentuan komitmen, namanya itu bola panas. Jadi nanti cara bermainnya itu saya akan melemparkan bola kertas ini ke salah satu teman-teman, kemudian teman-teman kemudian saya sambil bilang misalnya kayak kamu Lili kamu pasti bisa, berarti nanti Lili menangkapnya sambil mengungkapkan komitmennya. Apakah teman-teman paham? Ya, paham. Oke, baik. Baik teman-teman, kita mulai ya. 1, 2, 3. Lili, kamu pasti bisa. Aku pasti bisa dong. Indah, kamu pasti semangat. Iya dong, Bunda, terus berjuang ya. Pasti. Kak Dika, jangan menyerah ya. Iya pasti. Kak Zafira, kamu pasti bisa lebih baik. Terima kasih. Aul, berusaha Aul. Siap Kak. Semangat Cika. Oke, terima kasih teman-teman. Tepuk tangan dulu dong. Baik, teman-teman, kegiatan kita sudah akan segera berakhir. Sebelumnya, saya ingin menanyakan bagaimana pesan teman-teman setelah mengikuti bimbingan kelompok ini. Silakan yang ingin berpendapat. Silakan. Pesan-pesan saya setelah mengikuti kegiatan ini, saya merasa mendapatkan pandangan-pandangan baru gitu, pengalaman-pengalaman baru tentang teman-teman bagaimana pandangannya terhadap kecanduan internet, kemudian penggunaan internet itu bagaimana, sehingga kedepannya bisa kita kurangi, kemudian lebih bisa mengoptimalkan produktivitas kita ke depannya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya, kapan nih menurut teman-teman akan kita lakukan lagi bimbingan kelompok ini? Mungkin minggu depan bisa. Minggu depan ya? Di mana? Di sini lagi? Iya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, pesan dan harapan teman-teman apa nih untuk kegiatan kita ini? Silakan. Pesan dan harapan dari saya, semoga kita semua bisa melakukan solusi dan upaya yang udah kita diskusikan tadi ke depannya. Jadi sehingga kita bisa mampu untuk mengurangi penggunaan internet di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih teman-teman. Baiklah, kegiatan BKP kita ini sudah berakhir. Alangkah baiknya kita menutup dengan berdoa untuk yang agama Islam akan saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami telah selesai melaksanakan BKP dengan topik kecanduan internet. Alhamdulillah ya Allah, melalui kegiatan ini kami dapat mengetahui mengapa topik kecanduan internet ini sangat penting untuk dibahas, dari segi faktor penyebabnya sampai dengan solusinya yang dapat kami lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Alhamdulillah ya Allah atas kelancaran yang Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat melakukan kegiatan ini dengan sangat baik. Ya Allah Tuhan kami, semoga apa yang sudah kami lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kami dan orang-orang di sekitar kami. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi sebelum pulang, teman-teman silahkan isi BMB 3 terlebih dahulu. Ini saya bagikan kertasnya satu persatu, kemudian nanti kembalikan kepada saya.
kasih.